Salam, sahabat Kristus. Hari ini kita belajar kembali firman Tuhan dengan tema Breakthrough Communion. Ada terobosan untuk persekutuan kita, ada terobosan untuk hubungan sosial kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama dari kisah Abraham dan Melkisedek. Kejadian 14 ayat 17 dan 18. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sahri, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Saleh membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Waktu Abraham menang dari peperangannya, waktu Abraham pulang dari peperangan melawan Kedorlaomer dan ada kemenangan, saat itu Abraham langsung datang kepada imam, dan imam menyambut dengan roti dan anggur. Adalah tanda perjanjian, pemulihan perjanjian kembali, perjanjian komuni, perjanjian persekutuan, komunion, ada persekutuan kembali dalam peperangan, dalam mengerjakan peperangan, dalam mengerjakan pekerjaan harian kita. Kita tidak sempat bersekutu dengan Tuhan, kita lepas dari intimasi dengan Tuhan, tidak ada persekutuan dan hubungan sosial dengan Tuhan. Oleh karena itu perlu perjanjian lagi, diadakan pemulihan untuk hubungan tersebut. Hari ini adalah yang pertama dibuat oleh Raja Salem, yaitu ada perjamuan yang pertama kali dibuat saat itu. Dipulihkan hubungan Abraham dengan Tuhan, hubungan Abraham dengan Imam Melkisedek dipulihkan kembali dengan perjamuan Tuhan, dengan roti dan anggur. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Perjamuan Tuhan adalah pemulihan dan mengingatkan kita untuk kembali ada persekutuan, ada hubungan dengan Kristus, ada hubungan dengan Tuhan. Saat kita mengadakan perjamuan, saat kita membawa roti dan anggur, jangan menganggap itu hanya lambang. Itu adalah darah dan tubuh Kristus yang menyebabkan kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ada perjanjian darah dengan Tuhan, ada perjanjian persekutuan dengan Tuhan. Kemudian Tuhan akan membuat persekutuan kembali dengan kita. Perjanjian darah yang dibuat oleh Tuhan bagi kita orang percaya, itu pemulihan hubungan kita dengan Tuhan tanpa jarak, tanpa batas, tidak ada perantara lagi, karena darah Yesus telah membasuh dosa kita, karena darah Yesus telah memberikan kita kasih karunia untuk pengampunan dosa. Dan Anda harus mengerti, dalam kitab Ibrani dikatakan pengampunan dosa ini pengampunan yang dilupakan. Tuhan berkata, aku ampuni segala dosa dan kesalahanmu dan aku lupakan. Sehingga dikatakan di dalam Kolose bahwa seakan-akan tidak punya kesalahan lagi. Itu yang indah dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah pemulihan, itulah terobosan yang dibuat Tuhan. Ada pemulihan hubungan. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan demikian, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sesungguhnya meninggalkan kasih yang semula, dikatakan karena engkau telah meninggalkan, love is community, engkau telah meninggalkan atau kehilangan persekutuan dengan Allah. Engkau sudah tidak ada intimasi lagi dengan Tuhan, tidak ada hubungan mesra lagi dengan Tuhan, tidak ada hubungan intim dan persekutuan lagi dengan Tuhan. Dipulihkan dengan perjamuan Tuhan, dipulihkan dengan darah dan tubuh Yesus. Kemudian terobosan apa yang kita terima selain kita dipulihkan persekutuan kita saat kita ada komuni atau persekutuan dengan Tuhan, saat kita ada perjamuan dengan Tuhan? Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 55 dan 56 dikatakan demikian, sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saat Anda melakukan perjamuan Tuhan, Anda harus mengerti bahwa anggur yang Anda bawa, yang Anda minum saat itu adalah memulihkan persekutuan dengan Tuhan. Dan dikatakan itu benar-benar darah Kristus yang masuk dalam kehidupan kita, dan itu betul-betul tubuh Kristus yang dipecah atau dirobek-robek bagi
kehidupan kita. Lalu ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apalagi yang kita cari, apalagi yang kita ragukan saat kita perjamuan Tuhan. Waktu kita minum darah Yesus, waktu kita makan tubuh Kristus, adalah kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Kita satu. Apa keuntungannya saat kita satu dengan Kristus? Kita lihat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tadi di dalam Yohanes 6:56 dikatakan, kalau kamu minum darahku dan makan rotiku, kamu akan tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku, siapa firman itu? Ya Tuhan sendiri. Kalau aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja akan kuberikan kepadamu. Tidak ada hal yang paling penting di sini. Mari kita adakan perjamuan Tuhan saat masa gelap kita, saat masa suntuk kita. Kita datang kepada Tuhan dan kembali kita minum darah Yesus, kembali kita makan tubuh Kristus, darah yang menebus dosa kita, darah yang menyebabkan kita punya kasih karunia pengampunan dosa. Dan tubuh Yesus sudah dirobek waktu Yesus disalibkan. Pada waktu jam 2:30 atau jam 3 sore, di bait Allah ada tabir yang robek atau terbelah menjadi dua, antara ruang Maha Kudus dan ruang Kudus. Pada waktu Yesus disalibkan, tubuhnya dirobek untuk kehidupan kita. Tubuh Yesus dirobek-robek dan dikatakan bilur-bilurnya, robekan-robekan itu menyembuhkan sakit penyakit kita, sakit fisik kita, sakit mental kita, sakit hati kita, sakit keuangan kita, sakit hubungan suami istri, sakit relasi kita, sakit keuangan, sakit pekerjaan kita, sakit apapun yang kita alami, hubungan kelam apapun, keadaan kelam yang kayak apa, keadaan gelap yang kayak apapun juga akan dikembalikan saat kita minum darah dan makan tubuh Kristus. Itu hal yang paling penting yang harus kita ingat saat kita mengadakan perjamuan Tuhan, bukan sekedar lambang. Saat kita minum darahnya, mari kita percaya bahwa darah Kristus tanpa sakit penyakit, tanpa dosa ada dalam kehidupan kita. Dan saat tubuh Kristus kita makan, itu adalah saat tubuh dirobek untuk kesembuhan kehidupan kita, kesembuhan dari segala segi, kesembuhan dari segala faktor, segala sektor kehidupan kita. Mari kita belajar hari ini sahabat, bahwa perjamuan Tuhan adalah memulihkan persekutuan kita. Itulah terobosan, itulah rahasia yang disingkapkan Tuhan. Ada terobosan komuni, ada breakthrough komuni saat kita perjamuan Tuhan. Ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan hubungan dengan sesama kita, ada pemulihan kesehatan kita, ada pemulihan kesehatan persekutuan kita dengan pasangan kita, ada pemulihan dari segala sektor kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.